Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerahnya, kita dapat ditimbangkan kembali di bulan Mei di tahun 2024 ini. Kita percaya bahwa setiap pertolongan Tuhan senantiasa hadir di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap menjadi umat yang senantiasa menyembah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan bahwa hati kita tenang berada di dalam Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat
Seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sebagai umat-Mu senantiasa terpesona oleh karena pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami berbangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarlah senantiasa Tuhan, kami sebagai umat-Mu tetap memandang dan percaya kepadamu. Tetap menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh pertolongan-Mu, untuk seluruh jamahan-Mu, mukjizat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan siapakah kami di hadapan-Mu. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua, Engkau menjadikan kami menjadi umat yang tetap percaya kepadamu. Kami bersyukur dan kami bersuka cita. Terlebih pada hari ini Tuhan, Engkau telah mendatangkan kami di bulan yang baru. Biarlah senantiasa hati kami berglori, memuji dan memuliakan nama-Mu. Senantiasa yang menjadi kesukaan kami bila kami berada dekat kepadamu, ada di dalam dekapan kasih-Mu. Kami rindukan kiranya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Melawat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tempat di mana kami beribadah juga kami mohonkan kiranya suasana surga turun. Agar bukan hanya kami ya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi selamat. Tetapi kami dan seisi keluarga kami, bahkan seluruh tetangga-tetangga kami. Kami rindu semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang terpesona oleh karena kasih-Mu. Hanya Engkaulah Allah Tuhan Juru Selamat yang layak dipuji dan dimuliakan. Biarlah ya Tuhan kami, seluruh umat-Mu yang datang dalam berbagai hal. Kami yang datang dalam kelemahan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan berduka cita, kami yang datang Tuhan oleh karena beban berat. Pada saat ini Tuhan Yesus kami mau tanggalkan semuanya itu. Sebab kami percaya kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyertai kehidupan kami. Sesungguhnya semuanya itu menjadi sesuatu hal yang membuat iman dan percaya kami senantiasa kuat dan teguh di dalam Engkau. Kami rindu juga ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah ibadah yang kami lakukan, tempat di mana kami beribadah, terang-Mu senantiasa menerangi. Biarlah para malaikat surga senantiasa turun, agar ya Tuhan Yesus Kristus ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan kami dan juga seisi keluarga kami saling bergandengan tangan untuk ya Tuhan beribadah datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar ada ya Tuhan Yesus Kristus keluarga-keluarga yang dibangun dengan berlandaskan Injil kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah seluruh doa permohonan kami yang kami mohonkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada haleluya saudara. Kita sangat bersyukur, kita sangat bersuka cita oleh karena kasih Tuhan, pertolongannya senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa mengecap kebaikan Tuhan, sebab Dialah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan,
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagi Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ada haleluya saudara-saudara. Begitulah kehidupan kita di dalam Tuhan, senantiasa kita terpelihara. Sebab kita percaya kehidupan kita senantiasa menjadi kehidupan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari kita bersuka saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Itulah saudara-saudara yang menjadi puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara kebenaran Injil firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima firman itu. Bukan hanya saja kita terima, tetapi kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Tuhan Ini Aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, ajarku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan kemuliaan
Itu ya Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Jadikanlah kami seluruh umat-Mu menjadi hamba yang setia kepadamu. Dan Engkau pakai kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Untuk memberitakan Injil-Mu, untuk membesarkan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakan kami untuk masuk ke dalam tata hadirat-Mu. Terlebih mendengar suara kebenaran Injil firman-Mu. Kami tahu sesungguhnya kami tidak layak. Oleh sebab itu kiranya pengampunan yang daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus memulihkan kehidupan kami, melayakkan kami. Agar ketika firman itu ditaburkan, kami membuka bejana kehidupan kami membuka pikiran kami membuka hati kami untuk Engkau isi penuh dengan kebenaran Injil firman-Mu. Bahkan firman yang kami terima dapat kami bagi-bagikan Tuhan kepada banyak-banyak jiwa, agar semakin banyak yang diselamatkan, semakin banyak yang mengenal dan menjadi percaya kepadamu. Mohon kiranya urapan kuasa-Mu juga menjamah pada hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran Injil firman-Mu. Agar firman yang akan diberitakan, Engkau yang telah berkata-kata terlebih dahulu kepada hamba-Mu, Engkau yang terlebih dahulu mengajari, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian, agar semua yang berasal dari mulutnya adalah dari kebenaran Injil firman-Mu. Agar kepada kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang memberitakan, kami sama-sama diberkati dengan berkat Injil keselamatan-Mu. Terlebih kami dan seisi keluarga kami menerima keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bentengi hati kami, bentengi kehidupan kami, agar jangan di antara kami yang mengeraskan hati. Tetapi kiranya kami mau melembutkan hati kami untuk masuk kepada kehendak dan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar suara kebenaran Injil firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, salam, kita jumpa lagi dalam kasih Yesus yang mempertemukan kita dalam ibadah tengah minggu ini. Kita akan mulai belajar sama-sama tentang mengenai firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-45. Sekali lagi, dari Markus 10 ayatnya yang ke-45, demikianlah firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Hari ini kita boleh belajar melihat satu keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang melayani. Firman yang baru kita baca adalah perkataan dari Tuhan Yesus langsung yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk melayani, walaupun Dia adalah Raja dari segala raja. Walaupun Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan itu sendiri. Tapi Dia datang memberikan teladan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk menebus dosa manusia. Nah, seperti kita tahu saudara bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah ini bukan hanya perkataan, bukan hanya dalam pengajaran, seperti yang Dia lakukan sepanjang hidupnya.
Dia melayani orang banyak. Dia menyembuhkan, dia mengajar, dia membangkitkan orang mati. Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Segala sesuatu yang dilakukan untuk melayani orang-orang itu, yang sebenarnya adalah dia melayani kehendak Bapaknya. Dan bukan hanya dalam pengajaran dan perkataan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh di dalam kehidupannya. Yaitu Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Yang firman Tuhan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya berteori, tapi dia lakukan, dia buktikan dengan mencuci kaki. Karena tradisi di Israel, setiap tamu yang datang itu wajib untuk kakinya belum masuk ke rumah. Dan biasanya pekerjaan itu diambil oleh seorang hamba. Nah, Tuhan memberikan teladan kepada kita dari apa yang dia lakukan, bahwa kita pun harus mau mencuci kaki sesama saudara kita. Mencuci kaki di sini berbicara tentang kita mau melayani saudara kita. Sebab Tuhan Yesus memberikan teladannya seperti itu. Maka kita sebagai pengikut dari Tuhan Yesus, maka kita pun harus melakukan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan. Itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita manusia. Kita mau melayani sesama saudara kita. Bukannya kita saling memerintah atau saling berbuat yang tidak baik, bukan. Tapi disinilah tanda kasih, yaitu mau melayani sesama. Terlebih kalau kita mau melayani Tuhan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita harus mau melayani Tuhan. Mungkin ada yang sering diminta untuk melayani Tuhan, baik sebagai pembukaan, baik sebagai pemimpin pujian, atau sebagai singer, atau sebagai pemimpin doa, atau sebagai bawa firman. Kita sering kali menganggap bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa
melakukan melayani seperti itu. Sebenarnya itu adalah suatu anggapan yang salah. Kalau seperti itu sebenarnya kitalah yang membatasi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Misalkan ada seorang yang diminta, oh kamu lebih baik melayani dalam pujian atau dalam apapun yang telah yang tadi. Lalu dia berkata, oh tidak, saya belum siap atau saya tidak bisa. Maka saya katakan sebenarnya kitalah sedang membatasi kerja kuasa Tuhan di dalam diri kita. Penunjukan pelayanan memang tidak dilakukan langsung Tuhan Yesus kepada kita karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Tapi ada wakilnya di bumi, yaitu hamba-hamba Tuhan. Mereka yang dipercayakan terhadap satu pelayanan atau satu gereja. Melalui mereka lah penugasan itu diberikan kepada kita. Lalu kita mengatakan kita belum siap dan kita belum bisa. Kita membuat kuasa Tuhan tidak bekerja dalam diri. Mengapa seperti itu, saudara? Karena di dalam Matius ini, Matius 25 ayat 14 sampai 15. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kalau kita mengacu kepada ayat nas yang baru kita baca, jadi bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberikan pelayanan kepada seseorang itu berdasarkan kesanggupannya. Jadi kalau kita dipercayakan satu pelayanan, itu artinya kita dianggap sudah sanggup. Bukan bisa, mungkin kita masih belajar, tapi dianggap kita sudah sanggup sesuai dengan kapasitas. Maka dikatakan ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 bahkan talenta. Semua itu diberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tidak Tuhan bebankan kepada mereka yang harusnya menerima 1 talenta dibebankan 5 talenta, enggak. Atau kepada yang 2 talenta dibebankan 5 talenta, enggak. Atau sebaliknya, ya mereka yang diberikan 5 talenta hanya menerima 2 talenta, itu juga enggak. Sesuai dengan porsi masing-masing. Itu sebabnya tadi saya katakan kalau kita diminta untuk melayani apapun, lalu kita mengatakan kita tidak bisa, atau kita katakan kita belum siap, ya itu artinya kita membatasi kuasa Allah. Mari kita layani. Kita layani. Kita menerima pelayanan itu dengan sukacita. Saya sering kali katakan pelayanan itu adalah sungguhnya sumber berkat dalam kehidupan. Kalau kita mau melakukannya dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan kesungguhan, menjadi sumber berkat dalam. Tapi kalau kita melayani dengan rasa terbeban, terpaksa, maka pelayanan itu akan berbalik.
bukan menjadi berkat, tapi dia akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Jangan kita lakukan itu. Biar kita menerimanya dengan sukacita. Kalau kita melihat dari perumpamaan yang barusan kita baca itu Matius 25 ayat 14 sampai 15. Itu kan bagian dari perumpamaan tentang talenta. Mereka yang menerima 5 talenta, mereka menjalankan, mereka memperoleh laba 5 talenta. Mereka yang memperoleh 2 talenta, mereka menjalankan, mereka memperoleh laba 2 talenta. Yang satu tidak dijalankan, maka tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita lihat saudara, mereka yang 5 talenta memperoleh laba 5 talenta lagi. Yang 2 talenta memperoleh laba 2 talenta lagi. Itu artinya apa? Asalkan kita mau, kita pasti berhasil menjalankan pelayanan kita. Pasti berhasil dan berhasil 100%. Tidak ada 5 talenta menjalankan, menghasilkan 3 talenta, enggak. Tidak ada. Tapi 5 talenta, dia asal dia mau menjalankan, dia akan memperoleh laba 5 talenta. Dia tidak akan menjadi rugi setelah 5 talenta dijalankan menjadi 3 talenta karena rugi 2 talenta. Enggak, itu pun enggak akan terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan seperti itu. Suatu jaminan janji. Asal kita mau menjalankan. Sekali lagi, asal kita mau jalankan. Itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi bagaimanapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sukacita. Maka itu akan membawa buah dari pelayanan itu. Bukan hanya buah bagi kemuliaan nama Tuhan, tapi juga merupakan berkat bagi diri. Ada sukacita yang jauh melebihi yang diberikan dunia ini kalau kita mau melakukan. Nah saudara, sekarang kita akan lihat mengapa dalam perumpamaan itu orang yang membawa 5 talenta, asalkan dia mau menjalankannya, dia akan berhasil memperoleh laba 5. Yang 2 akan memperoleh hasil laba 2. Mari kita lihat rahasianya. Ada dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan kalau kita boleh melihat perkara ini. Jadi ini adalah satu jaminan bahwa kita tidak perlu takut. Karena seperti yang saya katakan, asalkan kita mau, kita bersedia. Ternyata Allah yang turut bekerja. Bukan kita sendiri, tapi Allah yang turut bekerja di dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan, dan itu pasti berhasil. Kenapa saya katakan pasti berhasil? Allah yang turut bekerja. Siapa lagi yang bisa menggagalkan pekerjaan Allah? Tidak ada, saudara. Karena tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa Allah kita.
Kalau kita mengingat perkara ini, biar ini menjadi pegangan dalam hidup. Terutama bagi kita yang telah masuk dalam pelayanan di Kristus. Bahwa apapun yang kita lakukan bukan kita, tapi Allah yang melakukannya. Di dalam kehidupan kita agar setiap pelayanan yang kita lakukan mendatangkan hasil kebaikan. Kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi orang banyak yang kita layani. Itu rencana Allah. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang jahat, terlebih lagi bagi mereka yang mau untuk melayani, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari saudara, kita bersiap diri. Saya yakin rencana Allah dalam diri kita masing-masing bukanlah rencana yang kecil. Bukanlah perkara main-main. Tapi ada satu rencana rancangan yang besar yang Allah berikan pada kita, yaitu membawa keselamatan bagi orang banyak. Tapi kalau dari perkara hal yang kecil aja kita sudah mundur, sudah tidak mau, bagaimana rancangan-rencana Allah itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Itu sebabnya saudara, mari saya katakan, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh. Pelayanan itu tidak hanya terfokus di gereja, saudara. Pelayanan itu tidak harus menjadi petugas dalam ibadah. Tidak, itu terlalu sempit pelayanan kalau diartikan seperti itu. Pelayanan itu luas. Bahkan di luar, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Dengan mengasihi sesama, berbuat kebaikan bagi sesama sesuai dengan firman Tuhan. Kita memperkenalkan firman Tuhan kepada banyak orang. Kita bersaksi. Bukankah itu melayani? Kita berdoa di rumah masing-masing. Di tempat di mana orang banyak tidak tahu. Melayani. Dan apapun yang kita lakukan kalau kita mau melayani Tuhan, saudara. Besar kecil dalam pandangan manusia. Upahnya sama. 1 dinar. Berbicara tentang keselamatan yang diterima oleh setiap orang yang mau melayani. Kita akan baca dalam ayat yang terakhir. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Yohanes 12 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Amin. Saya akan ulang sekali lagi. Yohanes 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa.
Amin. Inilah upah dari orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Bukan melalui rasul, bukan. Tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Inilah upah bagi orang yang setia mau melayani Tuhan. Apa itu upahnya? Tuhan Yesus berkata bahwa ia harus mengikut aku. Ia harus mengikut Tuhan Yesus. Dan di mana Tuhan Yesus berada, itu pun pelayannya akan berada. Kita tahu di mana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam kerajaan sorga. Maka orang yang mau melayani Tuhan pun akan ada di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah janji yang diberikan kepada orang yang mau melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pelayanan tidak terbatas hanya menjadi petugas ibadah di gereja, enggak. Tapi di luar, di masyarakat, kita menyaksikan, mengabarkan firman Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada sebanyak-banyaknya orang. Itulah melayani. Baiklah saudara, mari saya katakan, kita ambil bagian dalam pelayanan ini. Apapun yang bisa kita kerjakan. Apapun. Sekecil apapun yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari. Karena besar sungguh apa yang menanti orang yang setia dalam melayani. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan menutup ibadah tengah minggu dengan mengangkat satu pujian hati hamba.
Bapa di dalam surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Engkau telah memimpin peribadatan kami ini pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan, biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan di malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah umat-Mu yang boleh mengikuti dalam Tuhan pun mereka berada, walaupun dilakukan secara online ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah yang tidak mengurangi kasih dan berkat-Mu bagi umat-Mu yang mengikuti setiap ibadah. Makasih Bapa untuk mengajar firman-Mu. Kalau kami Tuhan sebagai murid, sebagai pengikut-Mu harus mengikuti teladan yang telah Kau berikan bagi kami, yaitu bahwa kami harus mau melayani-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami boleh melayani antar sama kami. Biarlah ya Bapa kehendak dan rencana-Mu itu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Agar sepanjang kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Melalui penghidupan kami, makin banyak orang yang mengenal akan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkenan Engkau menjadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Jadikan kami saksi-Mu bagi sebanyak-banyaknya orang. Surat kasih-Mu ya Tuhan bagi manusia ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa berkenannya Allah, Kau mau memberikan kami kesempatan dapat melayani. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap penghidupan kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon perlindungan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kerinduan hati umat-Mu ya Tuhan. Kalau itu berkenan di hadapan-Mu, hadirkanlah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh tetap tinggal dalam hati kami. Tuhan agar ya Tuhan kami boleh semakin bertambah. Semakin ada kehausan dalam diri kami untuk selalu melayani. Terima kasih ya Bawi. Terima kasih ya. Inilah doa permohonan kami kepadamu. Jauh dari sempurna ya Bapa. Biarlah kasih-Mu yang menyempurnakan permohonan. Menyampaikannya kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama. Haleluya. Dan di dalam nama itu kami akan Bapa dengan Bapa kami yang di sorga. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.